Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala imani wal Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Rektor UMJ Profesor Dr. Saiful Bahri dan juga Dr. Saiful Bahri, Ketua Lembaga Agama Islam dan Kemuhammadiyahan. Saudara-saudara semua, para pimpinan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita dapat bersilaturahim walaupun lewat dunia maya, lewat majelis Az-Zoomi, majelis Zoom. Dan kita manfaatkan situasi pada bulan suci Ramadan di tengah keprihatinan akibat wabah corona COVID-19 untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengambil hikmah dari balik musibah ini. Saya kira topik yang ditentukan penyelenggara yang saya modifikasi menjadi etos kerja dan produktivitas dari ibadah Ramadan. Ini sangat relevan dan sudah sering dibicarakan karena memang bulan suci Ramadan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus ini pertama dan utama sekali adalah sebagai bulan latihan atau bulan pelatihan. Bahwa Ramadan sebagai bulan ibadah, syahrul ibadah, saya kira sudah kita ketahui karena di dalamnya terdapat paket ibadah yang ibarat pendidikan, struktur kurikulumnya, bahkan sampai silabinya dan sistem serta manhajnya sendiri ditentukan oleh Sang Pencipta, Al-Khaliq yang sekaligus Al-Murabbi, pencipta dan pendidik manusia. Ibadah-ibadah Ramadan adalah suatu sistem yang terdiri dari sub-subsistem. Dan tentu ibadah saum, puasa pada siang hari, tetapi juga ada ibadah-ibadah lain, baik yang bersifat wajib, seperti zakat fitrah, maupun yang bersifat sunnah. Sunnah muakkadah. Nyari alkohol juga sekarang. Adab dalam majelis Zoom itu selalu di-mute-kan semuanya, supaya tidak mengganggu yang lain. Karena ibadah-ibadah Ramadan adalah sebuah sistem, maka harus didekati secara kesisteman, secara sistemik, yaitu kita melaksanakannya secara keseluruhan. Tidak hanya puasa pada siang hari, tapi juga ibadah-ibadah lain seperti qiyamul lail, qiyamul Ramadan, salat tarawih, i'tikaf, sampai pada zikir, nanti zakat, infak, sedekah, bahkan zakat fitrah dan lain-lain. Kemudian dibungkus dengan silaturahim, terutama pada Idul Fitri. Ada suatu keseluruhan, suatu entitas yang satu sama lain tak terpisahkan. Walaupun ibadah puasa wajib hukumnya pada siang hari dengan definisi tertentu itu, tapi puasa itu sendiri menjadi lengkap dengan ibadah lain, termasuk seperti zakat fitrah, yang merupakan penyucian jiwa bagi orang berpuasa, tuhratan lis-shaim, tapi juga pemberian makan bagi fakir miskin.
tu'matan lil masakin. Inilah ibadah Ramadan yang kita pahami dan harus yakini sebagai sebuah keseluruhan, dan bulan Ramadan adalah bulan ibadah tadi itu, tapi sekaligus bulan Ramadan adalah, kalau tadi syahrul ibadah, bulan ibadah, maka bulan suci Ramadan juga berfungsi sebagai syahrul riyadhah, sebagai bulan pelatihan. Nah, sebagai bulan pelatihan, ibadah-ibadah Ramadan itu berdimensi apa? Saya memahaminya dua ya. Fungsi utama dari ibadah Ramadan itu. Pertama adalah tazkiyatun nafs, penyucian diri, penyucian jiwa. Yaitu jiwa manusia yang boleh jadi terkotori ya, oleh pelanggaran, kemaksiatan, kemungkaran selama 11 bulan sebelumnya. Inilah saatnya untuk disucikan, tazkiyatun nafs. Coba perhatikan ya, bahkan ada anjuran tidaklah berpuasa kalau hanya menahan diri dari makan dan minum. Kalau belum juga melakukan ya, upaya menghindari dari hal-hal yang lain. Bahkan latihan tazkiyatun nafs itu berlatih diri dari perbuatan halal. Tapi selama berpuasa pada siang hari tidak dibolehkan. Apalagi dari hal-hal yang diharamkan. Luar biasa. Tazkiyatun nafs. Dan juga berdimensi pada Ramadan itu sebagai taqwiyatun nafs. Penguatan kejiwaan, penguatan diri. Jadi kalau tazkiyatun nafs, self refinement yang perlu dilakukan oleh manusia untuk tahdzibul akhlak, untuk penghalusan budi, akhlak, budi pekerti dan lain sebagainya. Tapi juga mengandung arti taqwiyatun nafs, self empowerment, penguatan diri, penguatan jiwa. Bahkan juga secara jasmani ya, karena sumu tasih, berpuasalah kamu akan sehat. Kesehatan membawa pada kekuatan fisik. Maka nanti di akhir Ramadan dengan Idul Fitri, fitrah mengandung arti penyucian, kesucian, tapi juga kekuatan. Idul Fitri adalah hari raya kesucian. Diharapkan manusia kembali ke kesucian diri. Tapi juga taqwiyatun nafs, maka Idul Fitri adalah hari raya kekuatan atau hari raya kemenangan. Tentu karena menang, mampu mengatasi dorongan hawa nafsu. Inilah fitrah kemanusiaan. Al-fitrah, nanti Dr. Saiful Bari bisa mengelaborasi lebih lanjut. Mengandung dimensi kesucian, suci, bersih, sebagai pribadi yang kembali ya, seperti dilahirkan ke muka bumi ini. Yuladu alal fitrah, dilahirkan suci ya. Tapi juga mengandung arti yuladu alal fitrah, dilahirkan atas fitrah kemanusiaan, yaitu dengan potensi-potensi insani, dengan kekuatan-kekuatan kerohanian yang terbawa, yang ikut bersamaan dengan penghebusan ruh ya. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Menggunakan kejadian manusia dalam kandungan ibunya, dan kemudian diberikan ya, pendengaran, penglihatan, dan kekuatan-kekuatan kerohanian lain ya, seperti dalam Al-Quran itu. Maka pembusan ruh yang sudah ke dalam jasad yang sudah sempurna kejadiannya dalam kandungan ibu itu, bersamaan dengan pemberian ya, kekuatan, wajala bainakumus sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, ya bisa diartikan kekuatan-kekuatan kerohanian lain gitu. Inilah fitrah kemanusiaan, suci adanya tapi potensial adanya. Nah, potensi insani inilah yang harus dikembangkan. Tapi pengembangan
bersamaan dengan penyucian. Dan sekaligus ini menjadi dasar dari pendidikan Islam ya. Tarbiyah, ta'lim, juga ta'dib. Nah, saudara-saudara semua, dengan sifat ibadah Ramadan sebagai bulan ibadah, kemudian bulan pelatihan, dan pelatihannya mengandung arti ya, penguatan fitrah kemanusiaan untuk bersifat suci, untuk berkembang kekuatannya. Karena potensi insani itu mengandung arti sesuatu yang bisa dikembangkan. Dan potensi-potensi insani, fitrah kemanusiaan itu paralel dengan sifat-sifat Allah. Al-asma'ul husna. Karena Allah menghembuskan padanya dari ruhnya. Jadi berdimensi suci, divine dimension. Maka ada paralelisme antara potensi-potensi insani yang kita miliki dengan al-asma'ul husna yang 99 itu. Manusia punya benih kasih sayang, pemaaf, cenderung untuk mencari ilmu, al-alim, karena ada kuriositas, dan manusia dengan kecenderungan untuk ar-ra'uf, al-ghafur, luar biasa itu. Tapi dalam batas-batas manusia, dalam batas-batas kemanusiaan, tentu Allah sang pemilik al-asma'ul husna lebih tinggi lagi. Nah, harus manusia dalam rangka mengembangkan fitrah kemanusiaan harus mengaitkan, melakukan koneksi antara potensi yang ada dalam dirinya dengan sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bisa dilakukan lewat ibadah, lewat taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menjemput sumber-sumber kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Saya memahami Dr. Saiful Bahri, ada dua hal yang harus dilakukan oleh kaum beriman ini. Kalau mau menurunkan potensi ilahi, bukan potensi, kebaikan ilahi, kekuatan ilahi ke dalam dirinya itu. Pertama, ibadah. Ibadah itu hubungan antara manusia sebagai al-abid, abdun, hamba, ya. Bukan abdi Sunda ya. Abid, abdun, dengan Allah yang dalam hal ini adalah al-ma'bud. Maka al-abid, kita manusia sebagai abid, berhubungan dengan Allah, al-ma'bud. Allah itu al-ma'bud, yang kita ibadahi. Dan yang kita lakukan adalah ibadah, seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Sampai di sini, seorang beriman masih belum cukup kalau dia hanya berhenti pada aktivitas ibadah. Al-ibadat, plural, jama' itu. Alhamdulillah kita sudah lakukan ibadat, sholat, puasa, segala macam. Cuma kesadarannya itu sekedar memenuhi kewajiban, sekedar menggugurkan kewajiban. Rasanya belum selesai ya, ada yang belum. Saya belum sholat gitu. Dan kita sholat dalam keterpaksaan dengan motivasi itu kewajiban, sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi hubungan abid dengan ma'bud tidak harus berhenti sampai di situ. Al-ibadat sarana, instrumen, esensinya, sejatinya adalah ta'abbud. Jadi kalau dibuat diagram, abid berhubungan dengan Allah, al-ma'bud, aktivitasnya ibadat, esensinya atau hakikatnya itu ta'abbud. Ta'abbud itu, pemahaman bahasa Arab saya mengatakan adalah proses seorang abid menaikkan diri mendekati al-ma'bud. Ta'abbud. Kalau bahasa salahnya transformasi diri. Self transformation gitu. Ini yang langka, ini yang kurang, ini yang hilang dalam perilaku umat Islam, kaum beriman. Dia ibadat, bahkan kuantitasnya sangat banyak sekali.
tetapi kualitasnya kurang karena tidak disertai oleh ta'abbud. Jadi kita sholat, termasuk sholat taraweh, kita berpuasa pada siang-siang hari Ramadan ini, itu harus ada orientasi kepada ta'abbudi, ta'abbud. Nah, ketika seorang abid, hamba, melakukan ibadah dengan ta'abbudi, naik ke atas, self-transformation, itu bila perlu berada sedekat-dekat dengan Allah. Bahkan yang idealnya sampai kepada liqa rabbih, ya, bertemu dengan Allah. Tentu tidak secara jasmani kasat mata, tapi dalam suatu kesadaran batin, liqa rabbih, bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa ya dalam surat tentang ayat tentang Ramadan, puasa bulan Ramadan, ayat berikutnya itu dikaitkan dengan doa dan ada pernyataan Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, dan seterusnya itu. Dengan maksud agar ibadah puasa, ibadah Ramadan pada 2-3 ayat sebelumnya itu harus disertai dengan taqarrub. Karena Allah sudah menyatakan dirinya dekat, dekatilah aku. Maka bertaqarrublah kepadaku. Nah, ta'abbud pada sisinya yang lain itu taqarrub. Itu pendekatan diri kepada Allah sampai sedekat-dekatnya. Inni qarib, aku dekat dan aku akan mendekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan permintaan hambaku. Aku dekat dan aku akan mendekat. Saya kira itu sebuah isyarat sangat jelas bagi kita. Nah, ini yang pertama, dalam arti ibadah kita itu harus berdimensi ta'abbud. Tapi setelah berada sedekat-dekat dengan Allah, taqarrub ilallah, bahkan liqa rabbi, bertemu dengan Allah tadi itu belum selesai. Belum selesai. Kita harus turun ke bawah, turun ke bumi. Itu yang ya dilambangkan oleh Isra Mi'raj itu. Rasul Nabi Muhammad SAW sudah berada sedekat-dekat dengan Allah di Sidratul Muntaha. Seorang sufi, siapa namanya itu, Abdul Rauf, siapa namanya, mengatakan jika aku Muhammad, maka aku tidak akan mau turun ke bumi lagi. Karena berada sedekat dengan Allah adalah sebuah kebahagiaan tertinggi. Tapi Rasulullah pada malam itu juga turun ke bumi. Turun ke bumi pada malam itu juga. Ini melambangkan setelah ta'abbud dengan ibadat, ibadat dengan ta'abbud, berada di atas, itu turun ke bumi. Ini diagramnya berubah. Kalau tadi abid di bawah, ya, abid di bawah, kemudian Allah itu al-ma'bud. Di sini istilahnya manusia, Allah itu adalah al-khaliq, manusia adalah al-makhluk. Jadi berubah menjadi fungsi lain. Allah itu al-khaliq, maha pencipta, manusia al-makhluk. Allah dengan segala sifat kebaikannya, maka manusia, kita makhluk ini harus mampu menurunkan kebaikan-kebaikan pada Allah itu. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita melakukan takhalluk. Takhalluk, yaitu bertakhalluk itu menurunkan sifat-sifat Allah. Menurunkan sifat-sifat Allah ke dalam diri kita. Itulah akhlak. Jadi ada hubungan antara ta'abbud dengan takhalluk. Maka muara dari ibadat itu adalah al-akhlak. Adalah potensi-potensi insani yang sudah berkembang. Kalau tadi bersifat self-refinement, tazkiyatun nafs, maka terjadilah sekarang taqwiyatun nafs, penguatan diri. Nah, apa yang kemudian menjadi al-akhlak itu ya tidak lain dari al-asma'ul husna itu. Kalau Allah itu al-khaliq, maha mencipta, kita punya daya cipta, maka seseorang yang bertakhalluk ya dengan sifat-sifat Allah itu akan menjadi orang-orang kreatif, akan menjadi orang-orang yang penuh dengan dengan ide-ide, penuh dengan kreativitas, bukan menjadi manusia pasif, menjadi manusia yang ya biasa-biasa saja,
yang hidupnya mencukupkan diri dengan apa sekarang. Allah Al-Alim, Maha mengetahui. Ya. Manusia punya benih potensi untuk mengetahui, kuriositas, ingin mengetahui. Dia turunkan dari sumbernya, jadilah seseorang yang luar biasa ya. Kuriositasnya, ingin mengetahui, belajar apa saja, membaca apa saja. Itu yang kemudian melahirkan seorang ilmuwan, saintis, yang berada di perguruan tinggi itu sesungguhnya adalah orang-orang yang belajar karena dia ingin tahu, belajar dari yang sudah ada, baca Al-Quran, al-ayat Al-Quraniyah, dia lihat fenomena alam, observasi, laboratorium, dia kaitkan ya, al-ayat Al-Quraniyah, al-qawliyah, wahyu dengan al-ayat al-kauniyah, maka akan lahirlah penemuan-penemuan baru. Nah, begitu pula sesuai dengan keperluan kita itu, etos kerja dan kreativitas. Jadi seorang hamba yang melakukan ibadat dengan ta'abbud dan mampu melakukan takhalluk, salah satu manifestasinya itu adalah etos kerja, semangat kerja, produktivitas, kreativitas tadi itu ya. Maka Rasul mengatakan ya, kita kembali dari al-jihad al-asghar, perang Badar, ke al-jihad al-akbar, ibadah Ramadan. Dalam arti bahwa yang kita hadapi ini lebih besar bobotnya dari al-jihad fi sabilillah, dalam bentuk jihad harbi, jihad qitali, perang semacam itu. Karena ibadah Ramadan tadi itu akan melahirkan jihad-jihad yang lain. Kalau tadi jihad qitali, jihad harbi, perang Badar, kembali ke al-jihad al-akbar yang terbesar, yaitu ibadah Ramadan, bukan sekedar menahan hawa nafsu, tazkiyatun nafs, tapi juga Ramadan yang mendorong penguatan kejiwaan, potensi insani, taqwiyatun nafs. Itulah yang membuat kita mampu untuk melakukan jihad-jihad lain. Mampu melakukan al-jihad al-ilmi, jihad ilmu pengetahuan. Karena ibadah Ramadan mengajarkan kita untuk membaca, untuk semakin mengetahui. Ibadah Ramadan dengan peristiwa nuzulul Quran mendorong kita untuk membaca Al-Quran, membayangkan pertapaan dalam tanda kutip istilahnya khalwat Rasulullah Muhammad sebelum jadi Rasul di Gua Hira. Itu membaca fenomena alam, bisa dibayangkan pada malam-malam awal Ramadan hingga malam ke-17 itu. Tentu langit penuh dengan bintang, apalagi sudah purnama, terang. Itu membawa seseorang akan bisa mengamati alam semesta. Saya kalau bersimulasi mencoba apa yang dilakukan oleh Rasulullah atau Muhammad sebelum menjadi Rasul di Gua Hira itu. Beliau dari Gua Hira itu, saya pernah lihat itu menghadap kota Mekah, merunungi sosial, merunungi masyarakatnya yang terjebak, tenggelam di dalam kejahiliahan, kemusyrikan, dan segala bentuk pelanggaran-pelanggaran dalam bidang sosial, ekonomi, eksploitasi manusia. Itu menjadi bahan permenungan Rasulullah. Itulah al-ayat al-kauniyah. Kalau kita hayati sama Ramadan itu, kita akan menjadi seorang muslim yang selain mendalami Al-Quran, tadarus, tadabur Al-Quran, tapi kemudian juga membuat kita bersimulasi dengan peristiwa Gua Hira, lakukan tadabbur alam, tadabbur ijtimai, menghayati masyarakat kita, apalagi dalam kondisi sekarang ada wabah. Apa artinya ini semua? Untuk apa ini semua? Bagaimana ini kita keluar dari musibah ini? Itu semua mendorong kita. Kalau menghayati gimana kita keluar dari musibah dan menyelamatkan manusia lain, fakultas kedokteran kita akan melahirkan vaksin. Fakultas farmasi kita atau fakultas terkait kita akan melahirkan produk-produk. Kalau fakultas relevansi fakultas pendidikan kita akan melahirkan satu metode pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat yang tolong ditutup. Ya. Itu adalah etos kerja dan produktivitas luar biasa Ramadan.
yang kebetulan tahun ini datang bersama dengan ada wabah yang kalau seorang muslim yang kreatif akan kemudian dengan etos kerja, dengan produktivitas akan melahirkan hikmah yang luar biasa. Nah, Fakultas Psikologi kita, pendidikan secara psikologi membawa kepada umat ini untuk tidak inferior, tidak shock dengan musibah, kehilangan optimisme, bahkan pesimis. Ya. Padahal kita dianjurkan untuk bermuhasabah dengan musibah seperti itu. Gitu. Inilah yang saya pahami, ya saya hayati korelasi antara ibadat ya, dengan kebudayaan, dengan peradaban pada titik skup kecil ya. Kita ambil etos kerja dan produktivitas, maka inilah sebagai bagian terakhir. Kalau kita kembali pada Al-Quran, ya, kita akan menemukan beberapa orientasi nilai ya, yang perlu dimiliki oleh seorang muslim. Pertama, seorang muslim itu harus berorientasi kepada perbuatan, action oriented. Maka dalam banyak ayat Al-Quran, alladzina amanu wa amilus solihat itu dirangkaikan. Saya sering tanya nih, referensi saya untuk Al-Quran, Dr. Saiful Bahri, berapa kali disebut itu? Dalam rangkaian, alladzina amanu wa amilus solihat. Selalu dirangkaikan itu. Artinya, ya, amal adalah manifestasi keimanan. Gitu. Maka action oriented. Ya, orientasi kepada kerja. Jadi yang Jokowi kerja itu sebenarnya ajaran Islam. Iman dan amal, iman dan kerja. Tentu kerja dan kinerja ya. Beda ya, kerja dan kinerja. Tapi yang kedua, Al-Quran juga mengajarkan pada kita tidak sekedar kerja, tidak sekedar action oriented, tapi berorientasi kepada kualitas kerja. Itulah quality oriented. Lihat ayat ahsanu amala ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, akan menguji kamu. Siapakah yang paling baik, yang paling berkualitas pekerjaannya, kinerjanya, perbuatannya. Jadi yang kedua ini quality oriented. Dan luar biasa Islam ya, kalau sudah berbicara tentang kualitas ya, sampai kepada harus menjadi khairu ummah, umat yang terbaik. Ya. Jadi ada konsep ahsanu, konsep khairu ummah. Ya. Kemudian hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari akan datang harus lebih baik dari hari ini. Berkemajuan. Ini salah satu dasar dari Islam berkemajuan Muhammadiyah itu. Walaupun Islam sebenarnya tidak bisa diberi predikat. Ya. Sekali diberi predikat, ya, maka dia akan menyempit. Akan ada reduksionis. Gitu. Maka Islam apalagi kalau predikannya dikaitkan dengan ruang dan waktu. Mohon maaf, seperti Islam Nusantara, Islam Malaysia, Islam kontemporer dari sudut waktu, dari sudut ruang. Dia menyempit. Universalitas Islam tidak akan mengalami reduksi kalau ada penyempitan ya, terkait dengan ruang dan waktu. Termasuk kalau diberi watak seperti berkemajuan atau apapun ya, itu akan menyempitkan Islam yang luas itu al-Islam gitu. Nah, namun mungkin seperti berkemajuan khususnya yang berwatak kualitatif, bukan ruang dan waktu, itu bisa, tapi hanya secara tentatif, temporer. Untuk sekarang kita perlukan watak berkemajuan. Tapi setelah tercapai nanti cari watak lain, mungkin berkeunggulan. Tapi harap dipahami, bukan hanya itu Islam. Bukan hanya berkemajuan gitu. Itu dipakai dalam konteks sebuah strategi gerakan ya, cara yang bersifat ya saya sebut tadi tentatif. Untuk sekarang itu yang diperlukan agar umat Islam bangkit gitu. Nah, yang ketiga ya, tadi action oriented, orientasi pada kerja, kemudian quality oriented, orientasi kepada kualitas ya, ahsanu amala. Yang ketiga yang kita bisa pahami dari Islam, al-Islam dan Al-Quran itu ya orientasi kepada
pada masa depan, future oriented, bahwa kerja kita yang harus berkualitas harus menuju masa depan, tentu ke arah masa depan yang baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Terjemahan bebasnya. Yang terakhir yang kemudian lebih baik akan juang secara mendaki. La'allakum tattaqun, kalau kita lihat itu harapan-harapan itu kata kerja seperti dalam nada yang berproses. Jadi ada sustainability, ada al-mudawamah, ada keterus-menerusan dalam rangka untuk mencapai yang tertinggi gitu. Maka yang ketiga ini ya orientasi masa depan. Bukan mencukupkan diri dengan yang ada masa sekarang. Alhamdulillah fakultas kita sudah baik, sudah maju. Universitas kita sudah baik, sudah maju. Organisasi kita sudah baik dan sudah maju. Kalau sampai di situ belum cukup. Harus kepada masa depan yang dirancang ke arah yang lebih baik. Itu yang bisa kita pahami dari ayat itu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Adalah seorang diri munazara wal tanzur, bukan hanya sekedar melihat, mengevaluasi, mengkaji secara mendalam al munazara wal tanzur, setiap diri, setiap institusi apa yang telah disiapkan untuk masa depan. Saya memahami ayat itu seperti itu pemanya. Jadi yang ketiga ini future oriented. Nah, kesemuanya ini akan mendorong seorang muslim, kelompok orang-orang Islam ini untuk merancang masa depan, a planet future, masa depan yang berencana. Itu yang kita letakkan di dalam perencanaan strategis. Visi ada seperti Muhammadiyah, ada visi tak berjangka waktu, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Visi sebuah institusi, universitas tertentu, kadangkala itu bersifat ideal. Maka di Muhammadiyah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah visi tak berjangka waktu. Kita belum tahu kapan itu bisa terwujud. Tapi kemudian orientasi pada masa depan kita turunkan kepada visi strategis per 5 tahun, per 25 tahun, per 50 tahun dan diturunkan. Itu 25 tahun Muhammadiyah punya visi 2025 itu. Itu kita rancang 2000 dulu. 2025 organisasi akan ke sana. Maka 2020-nya ke sini. 2015, 2010, 2005. Dulu waktu saya mengemban amanat sebagai ketua umum, itu berorientasi kepada pencapaian visi strategis 2010. Saya dapat amanat 2005. Indikator keberhasilan nanti 2000 visi yang kita rencanakan pada 2010 itu apa? Ya tercapai 60%. Baru periode kedua 2010-2015 kita berorientasi mengacu pada visi 2015. Nanti di akhir itu selain menyelesaikan yang sebelumnya, yang masih kurang pada periode sebelumnya, pada periode selanjutnya ya apakah kita mengacu pada visi yang kita rencanakan sendiri bersama-sama 2015. Itu organisasi yang bersifat berkemajuan ya, based on system gitu. Jadi ada etos kerja, ada produktivitas, ada visi, ada misi, ada indikator keberhasilan. Itu semua sangat-sangat didorong oleh agama kita yang luar biasa. Dan bulan suci Ramadan ini secara khusus disediakan oleh Allah. Saya memahami ayat yang kedua ya, ayat yang ketiga. Al-Baqarah 183, 184, 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an itu. Bukan hanya penegasan diturunkannya Al-Qur'an, tapi sebuah secara implisit bulan ini aku sediakan kata Allah sebagai bulan pelatihan dalam rangka tazkiyatun nafs, dalam rangka taqwiyatun nafs yang kalau didalami ayat-ayat Ramadan itu ya la'allakum yang ada itu la'allakum tattaqun 183, la'allakum tashkurun 185, la'allahum yarsyudun ayat berikutnya,
la'allahum yattaqun, ayat berikutnya yang diawali uhilla lakum lailatus shiyam. Sering berhenti di situ, tapi kalau baca Al-Qur'an lebih lanjut, dua ayat setelah itu ada la'allakum lagi. La'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun, supaya kamu memperoleh kemenangan, tidak sekedar keberuntungan, kebahagiaan, al-falah, kemenangan gitu. Jadi ujungnya al-falah, dan kita menjadi la'allakum tuflihun gitu. Itu ayat yang dipakai oleh NA Nasyatul Aisyah, itu ada albirru manittaqa ya. Wa yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Coba lihat ujungnya itu, la'allakum tuflihun. Yaitu apa namanya? Agar kamu memperoleh kemenangan gitu. Ya, ini ada yang mau sharing, ada nih. Sharing screen ya. Tolong ada. Nah, saya akan akhiri, saudara-saudara semua ya. Jadi ibadah-ibadah Ramadan itu harus berujung pada al-falah. Tujuan akhir ibadah Ramadan taqwa, la'allakum tattaqun. Coba baca di Al-Baqarah itu alif lam mim itu. Hudal lil muttaqin, petunjuk-petunjuk bagi orang bertakwa, ada ciri-ciri orang yang bertakwa, ditutup dengan ayat ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ada orang yang memperoleh kemenangan, al-muflih gitu. Jadi ada kaitan at-taqwa dengan al-falah. Lihat pada ayat-ayat yang lain juga selalu dikaitkan tuh, al-falah itu menjadi apa ya, manifestasi dari ketakwaan dalam kerja dan kinerja kebudayaan gitu. Jadi semoga ya ibadah Ramadan ini, dan kalau kita hayati ya segenap sivitas akademika UMJ, di mana kita ditakdirkan atau ditugasi, amanati oleh Allah untuk berjuang, bekerja dan berjuang, baik untuk kehidupan kita, tapi juga untuk tujuan-tujuan kemasyarakatan, keumatan, kebangsaan. Ini adalah sebuah wilayah ya, di mana kita itu tajudin jangan di share screen dong, sehingga menghilangkan screen orang lain. Ya. Ada yang bernama Tajudin itu. Jadi ini screen saya, screen dia nih. Nah, ya yang bernama Tajudin, ya, tolong jaga anunya, device-nya itu, sehingga tidak menguasai orang lain. Tetap mute, dan sering sekali kalau kita share screen kemudian menutup yang lain. Ini yang ingin dan sedapat saya sampaikan ya, Dr. Saiful Bahri dan Pak Rektor juga ya, sebagai bahan bagi kita yang rintinya tadi ya, Ramadan ini harus mampu mendorong kita memiliki etos kerja yang semakin kuat ya. Kemudian juga produktivitas ya. Maka sebenarnya tidak libur ya. Dan kalau sekarang work from home ya, seharusnya juga tetap menampilkan etos kerja dan produktivitas, dan alhamdulillah ya, saya pribadi merasakan justru lebih produktif, lebih kreatif ya. Saya tidak pernah menyangka ya bisa apa ya, ibaratnya melakukan banyak pekerjaan dari rumah. Saya tidak keluar rumah ya. Ya bukan takut, yang menjaga diri dan sudah ikhtiar insaninya bila bisa dibilang luar biasa ya. Doping vitamin tiap hari jaga, kemudian jaga batin, bisa sholat berjamaah dengan keluarga ya. Nah, tidak seperti hari-hari yang lain ya. Dan apa lebih daripada itu, ternyata kreativitas, produktivitas. Saya tiap hari 3-4 kali Zoom ya. Ya, tadi baru saja ada kelompok lain, nanti siang ada gladi resik dari wisuda di pesantren di Sumbawa sana. Ini Prof. Saiful, anggota pembina yayasan juga. Itu bisa saya lakukan. Bisa saya bayangkan kalau saya harus hadir di sana terus gitu. Bolak-balik, selain mahal juga waktu. Tapi bisa saya lakukan sewaktu-waktu. Semua pendidik kumpul lewat Zoom. Sementara saya pakai Zoom gitu. Belum ada platform lain yang agak mudah dan agak lebih baik gitu. Nah, saya bisa merapat Dewan Pertimbangan MUI, kalau boleh sharing informasi, biasanya bulanan, sekarang mingguan, besok tuh setiap hari Rabu. Dan banyak sekali keputusan-keputusan yang kita lakukan.
Saya memimpin organisasi lain, saya banyak terlibat dalam organisasi. Bahkan pengajian ranting Muhammadiyah 2 kali seminggu itu, malam Rabu nanti malam dan malam Sabtu ya, Jumat malam. Itu pesertanya sedunia itu. Dan banyak sekali yang mungkin. Saya menyapa teman-teman sealma mater ya, saya durus Ramadan untuk alumni Gontor yang hadir itu juga 100-an lebih dengan tema-tema yang menarik. Saya bisa memfasilitasi ormas-ormas Islam lain, kadang-kadang pakai Zoom lain. Dia punya kajian daring namanya sekarang ini. Ternyata suasana seperti ini bisa lebih lebih produktif ya, lebih kreatif gitu. Itulah kalau kita mau mengambil hikmah dari balik musibah. Saya kira ini saya cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.